Aku mau tapi namanya lian di dokter eman-eman ora oleh, ora kena, ora pareng, boten ngangsal. Wah, kayak wis papat kowe. Nek sing konangan seperti itu siap-siap. Jadi insyaallah enggak. Pasti walaupun itu yang melakukan tidak Bu dokter, Mbak perawat, Mas perawatnya, Mbak perawatnya puas melalui segala macam rangkaian. Jadi hasilnya pasti kita berusaha yang terbaik. Makanya selalu saya sampaikan, nek enak opo-opo, nek ono masuk angsaran, saya diinfo. Nek ndak ketemu Bu dokter, wes lewat sapa wae Bu Bidan Reso kena, Bu Yani fisioterapi yang baik hati tidak sombong rajin menabung ya kena. Mewani yang walaupun misalnya kimetri dia boleh, hatinya siapapun lewat. Yang tidak boleh adalah nek menyampaikannya mbek masuk kursinya ditendangi, mejanya tendangi, mesake kursi mejane, nomor rusak udah gak tumbas melek. Guyon. Ya kakinya kok yang loro wong kursi ada dulu. Tapi uji enak dari biang ya, kalau mati bunyi. Karena piye pasti kalau jadi artinya kalau misalnya saya sudah bulan kemarin biasanya di Senin. Jadi kalau Bapak Ibu perolehan semua ingat kemarin kan sebelumnya juga sudah ada Bu dokter gigi. Bu dokter gigi saya laris banget sampai ini sakit ini sampai grog-grog melayani karena aku baru dokter ini hari ini tadi saya lihat dulu. Ya sudah dikondisikan karena kalau saya paling takut kalau staf saya nanti ada yang sakit pasti ganggu pelayanan. Kemarin nggak bisa bangun. Dokter saya sudah nggak kuat karena kenapa? Karena harus istirahat. Ya sudah nanti daripada opnam lebih lama istirahatnya. Mudah-mudahan ini beliau sudah datang. Karena kemarin ada yang tanya, Bu dokter kok nggak ada dokter giginya? Saya sudah terlanjur datang. Nah, beliau sakit ya, terus tak yang tak jemput lah itu. Jadi ya ini kondisi yang tidak bisa selalu kami selalu idealnya harus ada dokternya. Iya, saya senang seperti itu, tapi kadang ya seperti itu. Jadi mungkin langsung saja sharing kesempatan pagi hari ini saya akan coba berbagi dengan Bapak Ibu semua terkait apa ini diabetes. Saya coba ngangkatnya di diabetes mellitus ini. Nanti komplikasinya apa toh yang lagi marah, kemudian pencegahannya apa sih? Nah seperti ini. Ini saya ambil dari yang disampaikan kemarin oleh salah seorang profesor bahwa ini kondisi di Indonesia seperti ini. Mulai dari nih obesitas 2025 kita semua berikhtiar. Salah satunya apa? Kegiatan rutin kita. Jadi kegiatan rutin kita selain penyuluhan, medical check up, nanti juga dilanjutkan dengan hasilnya keluar, kita diskusi atau kita sharingkan kenapa, terus kemudian apa yang harus kita lakukan, kemudian kalau sudah baik seperti apa, kalau misalnya kurang baik, apa sih yang menyebabkan kok kurang baik, sehingga apa? Sehingga kita bisa lebih mempersiapkan kita harus bagaimana untuk mensiasatinya. Karena kenapa? Sama seperti yang saya sampaikan juga ke teman-teman, ke staf puskesmas adalah kondisi seseorang itu pasti berbeda. Jadi bisa saja sama-sama sakitnya, misalnya gula, tapi si A dapatnya ini, si B dapatnya itu. Karena kenapa? Pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Sehingga hadil tidak berarti sama. Lalu sama, semua suruh minum obat 7 butir, wah selenger lah saya hasilnya apa ya, masa minumnya pito lah kan kudu adil Bu dokter lah, adil remuk ya judulnya kan kayak gitu. Jadi mungkin itu kemudian ya Pak Agus Ketua Prolanis informasinya gini, apa puskesmas kerjasama dengan salah satu distributor sabun gatal atau sabun kecantikan seperti itu yang langsung dialamatkan ke sekolah. Sekolah kita, wilayah Masaran 1. Jadi saya cari cerita. Saya sampaikan tegas di grup, puskesmas tidak akan pernah mengadakan kerjasama dengan siapapun, apalagi itu melibatkan Prolanis tanpa
tanpa izin, tanpa sepengetahuan minimal Pak Ketua. Jadi tidak mungkin, karena saya takutnya nanti tiba-tiba ada orderan barang yang dikirimkan misalnya ke Bu Siti nih misalnya, atau ke Pak Agus nih, tapi nanti yang bayar itu Pak Agusnya, padahal Pak Agus nggak mesen. Banyak sekali kejadian seperti itu. Kalau nggak dibayar saya ngantar itu nesu, lah mertuanya apa? Karena tugasnya dia ngantarkan dan terima bayarannya. Jadi saya sampaikan tidak mungkin sampai hari ini, sampai saya atur, saya nggak ngerti nanti ke depannya kami tidak kerja sama atau MOU, dan saya pastikan kalau saya MOU dengan atau buat kerjasama dengan orang luar, melibatkan misalnya sekolah, melibatkan pewaris, pasti akan saya tembusi, pasti saya akan keluar, walaupun saya kepala puskesmas, orang kepala kelas, gue perjanjian tak semua itu zaman debatan, zaman saya ini orang misalnya gitu. Jadi pasti akan ngomong sekolahnya, karena kenapa, wilayahnya beliau bukan wilayah saya tetap harus keluar sama dengan prolaris. Ketika kegiatan apapun atau apapun saya paling tidak atur ke Pak Agus, walaupun mungkin saya nggak sempat langsung, tapi pasti lewat teman-teman yang memang sudah saya tugasi untuk menghandle, mengawal, mempersiapkan kegiatan prolani supaya bisa berjalan lancar. Gitu ya Bapak ya. Ya sudah 2 jam nanti saja. Oh ya Pak, udah. Saya masih kuat Pak. Nanti saya tidak boleh kesini lagi, tidak dapat senang ya Pak. Gengatan Bapak Ibu semua, matur nuwun sangat. Terima kasih sekali, bukan hanya karena panjenengannya sudah datang, tapi terima kasih saya karena kenapa mendukung program pemerintah. Walaupun itu imbasnya untuk pemerintah, tapi kita kembalikan semuanya buat kita pribadi. Mudah-mudahan doa kita semua, harapan kita semua yang terbaik buat kita pribadi, buat keluarga kita, sehingga kita bisa tetap menikmati hidup dengan kualitas hidup yang luar biasa. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat gitu. Semangat ya Bu ya. Ditambahi semangat tapi bahagia. Gitu aja, semangat dan bahagia. Terima kasih Bu Dokter. Setan gepeng bahasa zaman now itu setan 2125. Oke, nanti sambil oke. Jadi kalau sudah kurang ini akibatnya apa? Pasti dia akan pola hidup, pola makannya juga nggak teratur. Jadi kadang lebih baik tidak makan daripada tidak ndelok HP. Jadi kalau dipanggil orang tuanya tuh jawabnya mesti enak selang waktu. Tapi begitu si setan gepengnya bunyi, Pak Kluting, oh nopo ya, wes bingung HP-nya digoleng. Nah, nek saya muni klunting pasti gawe yang tadi tak delok sik apa misalnya. Enggak, jadi seperti itu. Kemudian nah ini yang di samping ini ada jantung, gagal ginjal, stroke, paru-paru, CA, diabetes, thalassemia. Ini apa? Ini penyakit, sebenarnya penyakit yang tidak menular. Artinya apa? Ini lebih tergantung kepada pola hidup kita, siapapun termasuk saya. Itu karena saya selalu saya ingat ketika saya medical check up nih, kolesterolnya kok sudah ini lah, saya harus ubah, berarti ini saya ada yang sesuatu yang tidak klik gitu. Jadi bukan hanya panjenengan, saya pun ya wedi aslinya. Karena kenapa? Kita kalau sudah periksa terus ada hasil sesuatu yang tidak pas atau yang kurang pas, kewajibannya apa? Dicari sebabnya. Kalau saya seperti itu, karena kenapa? Semakin dia menumpuk, takutnya nanti penyakit-penyakitnya akan lebih bahaya lagi, lebih susah lagi untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian nah ini isu diabetesnya saat ini banyak sekali. Jadi dia merupakan, ya saya bilang poin penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan penyakit jantung iskemik.
Stroke ya, rata-rata penyebab stroke itu adalah tensi tinggi tidak terkendali, tidak teratur. Jadi tidak bagus. Saya makanya agak takut, agak sedih kalau ada pasien saya datang. Kemarin saya dapat soalnya di pustu di desa. Jadi dia periksanya berapa tensinya? 230, bawahnya 119. Lah aku ngomong piye terusannya ini? Nah misalnya saya ngomong, oh salah kan, mas itu tambah ngedrop. Jadi yang bisa ini saya kasih obatnya habis, harus kontrol, tidak boleh ada alasan. Aku jangan salah, tak seneng ya, rampung ya tekan mama. Wah jarum kabeh. Karena pakai sopun dengan aerobik, apa bagus ya bagus saja, tapi nanti efeknya tidak bagus. Karena kenapa? Kerja jantungnya terlalu ngos-ngosan, nggak kuat. Karena bukan zamannya lagi seperti ini. Nah ini apa ini? Oh ini yang baik bisa. Sekarang kenapa berenang itu juga bagus pada orang lansia. Yang penting sekali lagi tidak terlalu diporsir, disesuaikan dengan kondisinya. Karena pada lansia, pada penyakit tertentu terjadi misalnya apa ya udah bilang gegere loro, kalau kita bilang sih LBP. Biasanya kalau yang udah punya sakit lama tahu LBP, misalnya bisa dianjurkan renang. Kalau ini naik sepeda, ini saya cuma bilang hati-hati. Karena kenapa saya takutnya kalau naik sepeda terus kemudian mungkin di jalan raya atau jalan besar, nah pertama jatuh kadang terlalu nengah-nengah, saya memburi, wah ya numpai barang, nanti kaget hebat. Kalau saya memang lebih cenderungnya ke jalan kaki itu kayak melaku, tapi kalau sesuai dengan jamnya misalnya 15 menit itu pasti sama dengan kemarin kami senam kami dahulu saya aerobik ya tapi kalau misalnya gerakan senam itu dilakukan dengan benar-benar pasti keringatan. Saya sudah mempraktekkan gerakannya menempuk kayak gitu toh, tapi karena benar-benar dan yang menjadi instruktur itu punya sertifikat Gembrobius. Artinya Gembrobius tetap berkeringat seperti itu. Ini target pengobatannya ini biar nanti saya dan teman-teman yang karena saya lagi kadang tanya Bu dokter boleh nggak obatnya di stop? Lah ini kok ditambah obatnya, lah kok ini dikurangi obatnya ini. Jadi artinya ada dasarnya kapan kami kurangi, kapan terpaksa. Jadi tidak senang juga saya terpaksa nambah itu bukan karena ben obatnya payu ben itu akeh aku wis datang ben itu obatnya akeh. Saya malah datang senengnya ke obatnya sithik mergone apa berarti kondisinya bagus. Tapi ketika memang kondisinya kurang bagus, ada obatnya lebih dari misalnya 3, kita pastikan bahwa itu obatnya jenisnya berbeda artinya mungkin kolesterolnya, mungkin tensinya, mungkin gulanya, mungkin jantungnya, mungkin itu vitamin, mungkin itu suplemen. Jadi pasti itu bukan obat yang sama. Jadi memang sudah sesuai dengan kondisi masing-masing pasien, kondisi masing-masing peserta prolaris siapapun itu. Nah ini kemarin yang sering ditanya lakukan bisa negatif, sampaikan ke anak cucunya, keluarga tercinta. Ini berapa faktor resiko yang mau tidak mau ini yang menjadi salah satu pemicu suatu saat jebol kalau tidak diawasi dengan baik. Karena kenapa? Sekali lagi sekarang penyebab kematian tertinggi atau penyebab kematian terbanyak tidak hanya penyakit menular, justru penyakit-penyakit tidak menular tadi yang juga tidak kalah pentingnya medeni. Seperti misalnya tiba-tiba meninggal mergone duduk, wah misalnya habis sholat tidur malam. Kalau kita boleh pilih, iya kita pilihnya kalau menurut keyakinan kita bisa husnul khotimah misalnya. Tapi kita akan lebih nyaman lagi, lebih senang lagi ketika memang selain husnul khotimah, ketika kita memang dipanggil yang di atas kita sudah prepare, artinya
bisa sama keluarga tercinta sebelumnya sudah seperti itu, jadi nggak tiba-tiba nggak ada aja misalnya seperti itu. Setahu saya seperti itu. Apa aja misalnya ini aktivitas fisiknya kurang, makanya yuk kita olahraga, jalan kaki, pagi-pagi bangun keliling rumah kira-kira semampunya. Jangan dioso misalnya seperti zaman now, wah aku butuh jalan 1000 langkah, wis 500 terus capek dipaksa, ya kuat karena faktor usia. Kemudian ini faktor sakit gulanya, kemudian kalau ini bayi, kalau ini hipertensi, nah seperti saya bilang hipertensi hati-hati. Kemudian ada kolesterolnya, tapi ini memang ada patokannya. Kemudian, nah ini faktor berat badan yang berlebih, kemudian penyakit kardiovaskuler. Usia lebih dari 45 tahun tanpa faktor resiko di atas, artinya sekarang juga berdasarkan penelitian banyak usia di atas 45, jadi punjul soko 45 ini ora enek iki, tidak ada resikonya seperti ini, jadi seolah-olah sehat-sehat saja, tapi ketika dicek ternyata ada gejala gulanya. Apa ada Bu Dokter? Ada banyak. Salah satunya ini kenapa saya bisa cerita. Kalau Bapak Ibu, Mbak Kakung, Mbak Putri ingat saat ini kita lagi UAS. Teman-teman saya sampai staff saya sampai bosen-bosen biar. Ya karena memang kewajiban sampai hari ini kita masih cek kesehatan gratis. Salah satu yang wajib dicek pada misalnya usia dewasa adalah gula. Dari gula tuh hasilnya lumayan bikin saya gedek-gedek, artinya wah ternyata tidak seperti asumsi kita. Oh nek cek umur 45 mengisor selalu sehat-sehat saja. Kok nek sing tidak sehat-sehat saja nek umur wis swidak mendoro ora. Saiki umur hanya angka, tergantung kita mau posisi yang mana seperti itu. Jadi kalau kita healing kayak gitu, kita berusaha tetap ya prepare lah, mempersiapkan yang terbaik. Di 5 pilar diabetes artinya ketika kita sudah jatuh di posisi kita udah tahu nih masing-masing kita punya gula, ya udah jangan langsung terus minder nggak ngapa-ngapain, ya wis lah ora meneng wae gula kayak gitu, wis gak usum saiki wis ngerti lah. Nah meninggalnya cepat malah rotok mending bulan suwi yang mesake keluarganya ada saya. Nah artinya apa yang harus dilakukan gitu? Olahraga, wis nikmati bareng konconya. Tetapi kita harus bersyukur masih banyak yang lebih dari kita. Minum herbal Episigul sing impor saking luar niku buat niku kula badhe taret. Napa ki waktune minum antara obat kimia kalih herbal susu Episigul sing saking impor niku waktune pinten menit pinten jam nek minum kalian kali kimia sami diabetes waktu ini pinten kita mengatur sebutan ketang ibu. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeh, matur nuwun Pak Mati. Wah ternyata gayeng ya. Saya pikir tadi udah bayangin jam 9 ngomong. Terus pasienku saya lihat dokter ya, aku tak ngene sih. Terakhir dia lagi dia. Enggak kesel. Wah Pak saya bawa sih. Jadi ternyata gayeng ya, wes nggak apa-apa kalau nggak gitu. Tapi kalau saya ngerti pasti saya jawab. Tapi kalau saya nggak ngerti ya nanti saya tanyakan yang lebih ngerti. Gitu wae daripada saya ngapusin kematus. Jadi jadi tadi pertanyaan dua saringan yang ingin disampaikan. Yang pertama buah apa sih dokter yang kira-kira boleh atau tidak boleh? Saya tidak bisa terlalu nyebut jenenge karena kenapa? Kita kembali lagi ke awal prinsip dasarnya. Yang pertama untuk diabetes, bukannya diabetes sama dengan hipertensi. Yang tidak boleh adalah sesuatu yang berlebihan. Nanti kalau saya bilang gini, yang tidak boleh apa? Misalnya pelem, karena memang pelem itu manis itu. Wah sampai ini rana semua pelem wah pengen sampai serasa sudah malah mikir malah jadi gulanya naik lagi, tensinya naik bukan pergone mampu, pergone jarine Bu Dokter mboten asal belas repot terus. Pikir oleh kan kalau saya
yang penting kita pegang dulu tombol artinya makan secukupnya ya. Karena kenapa? Kalau saya nggak boleh semuanya, tapi ya nyicipi boleh. Yang penting orang 1 kilo, 2 kilo. Ya gitu gue. Wah, kok konconnya rauman. Kemudian yang kedua, kira-kira buah yang caranya sebisa mungkin kita hindari. Kalau saya dimulai lab kedua. Urut nomor 1 sampai nomor 5. Oke, monggo, saya sambil jalan. Kemudian buah-buah yang memang harus dibatasi, yang atau kalau bilang tadi yang disampaikan tadi yang tidak boleh apa, yang biasanya manisnya lebih yang manis banget. Kalau saya bilang sebenarnya plom itu kategorinya manis banget. Tapi sekali lagi kalau misalnya kemudian ya sudah, tapi yang nggak boleh seperti kayak plum. Kemudian kemarin disampaikan apukat itu nggak boleh. Sebenarnya apukat itu boleh, yang tidak boleh itu adalah pengolahannya. Jadi apukatnya di jus susune, temadune, dicipi ketan, dikei susu soalnya, tapi ini apukat, langsung misalnya dimakan gitu, boleh itu. Tapi kan rasanya bukan nggak manis yang malah tadi dan kalau bener-bener murni loh, entah itu apukat besar, apukat kecil, walaupun yang jenisnya apa, apukat apa sih gede tenan, kalau layu tenan itu tuh dimakan nggak manis. Oh ya, apukat mentega, terus juga aplikasi, tapi nggak manis yang seperti kalau kita beli jus kayak gitu, karena ditambah susunya yang apa bisa dijamin susu yang dikasih susu merah itu cuma sak sendok seperti itu, tergantung baju saya. Artinya gini, kalau baju saya sebagai seorang dokter berdasarkan keilmuan yang saya tahu sampai hari ini ya memang tidak dianjurkan. Karena kenapa? Ya memang kalau itu memang obat herbal, saya nggak ngerti karena obat herbal jenisnya banyak. Kalau saya nggak tahu obat itu sudah melalui misalnya BPOM atau tidak, kemudian sudah dapat rekomendasi dari, jadi gini, kalau udah obat kimia dapat izinnya kan misalnya dari mungkin Kemenkes, kemudian Badan Obat. Kalau misalnya herbal itu ada uji cobanya, kalau ada yang mengeluarkan tuh ada dari misalnya Kestrat, kalau kami POM misalnya seperti itu, saya nggak tahu herbalnya. Kalau mungkin herbalnya itu yang menganjurkan, yang memberi saran mungkin Pak dokter spesialisnya yang sudah tahu misalnya karena beliau pakai, saya nggak tahu, aku nggak boleh. Tapi kalau tingkat kami di puskesmas, kami tidak bersinggungan dengan obat herbal, ya kami hanya bisa matur, monggo dihati-hati. Kalau misalnya itu udah jelas, apalagi cuma berdasarkan iklan, obat ini herbal ini menyembuhkan segala macam penyakit. Lah nek misalnya koyo ngono bener ya saya ceritanya secara bodoh saya artinya kalau obat itu satu pil bisa menyembuhkan semua penyakit, rumah sakit ya ora kebak, puskesmas pasiennya ya ora enek sing mondok, mergo nek ngombe obat kuwi wis mari. Nah, secara saya kayak gitu aja, karena kenapa? Tapi saya tidak boleh bilang, wah obat kuwi ngapus sih, gitu nggak boleh. Berarti saya bukan, karena kenapa? Saya bukan ranahnya menyampaikan obat itu bisa atau tidak bisa. Yang saya sampaikan ke pasien saya, keluarganya adalah kalau misalnya dengan satu obat bisa menyembuhkan semua, kita nggak perlu kumpulin kene. Teman-teman saya nggak, wes pokoknya besok nggak boleh kegiatan luar, ngewai saya cek darah. Ya ini fisioterapinya hari ini harus tutup, mergone harus membuat laporan ke BPJS. Nggak perlu, mergone wes mari kabeh dengan epiliki. Tapi kan sampai hari ini memang masih ibaratnya cari yang literatur yang memang bisa dipercaya, kemantepan panjenengan, tapi jangan berdasarkan kui ngombe kok mari kui ngombe, apa benar seperti itu. Jadi tanyakan dulu, kalau perlu obatnya dibawa mungkin ditanyakan kira-kira piye boleh seperti itu ya Bapak. Terus kalau misalnya memang yakin saya mau minum herbal, yang paling baik adalah ya tidak berbarengan sama obat kimia. Paling tidak bisa ngerti nanti efeknya kalau ada misalnya alergi, karena kita nggak ngerti sekarang alergi itu luar biasa. Kemudian dia diselangi waktunya, mungkin paling cepat 2 jam atau kesuai dia sejam, tapi dia sejam tuh masih efeknya. Biasanya kalau saya 2 jam misalnya. Tapi saya bukan dalam kapasitas menganjurkan.
Terus kalau kemudian susu itu secara sebenarnya bagus, tapi yang harus dipertanyakan, susu yang kita konsumsi, susu yang kita minum ini jenis kandungannya opo. Nah, susu kambing Bu dokternya sudah, kalau misalnya memang susu kambing itu sudah memang resmi melalui danau ya boleh, karena kan nggak manis, misalnya nggak ada campurannya. Sekali lagi yang saya takut adalah di pengolahannya. Mungkin sampai jenengan sudah jadi, mungkin jangan sampai nanti di pengolahannya sudah ditambah misalnya gula supaya manis sedikit, dikasih garam karena katanya untuk netral kan biar awet, dan saya nggak ngerti itu, karena sekali lagi saya nggak boleh punya pikiran buruk, saya cuma hanya mikir atau hanya biasanya saya sampaikan pastikan susunya itu tidak ada kan, jadi susu murni berarti harus langsung kalau memang tuh direbus, kalau tidak boleh lah, tapi tidak, pertama tidak dijadikan untuk minum obat karena pantangan keras minum obat jenis apapun barengan dengan minumnya, minuman berwarna. Jadi minum obat tuh juga nggak boleh sama teh, nggak boleh sama susu, nggak boleh sama Fanta, sama Sprite misalnya. Apa ada Bu dokter? Wes saya dapat pasien kok jadinya biar casplong, casplong baru lebih gede, plong itu ya bapak susunya boleh gitu. Terus kalau kita susu yang bagus apa Bu dokter? Karena kondisi kita seperti sekarang sama dengan saya juga mulai ngati-ngati. Jadi kalau misalnya saya minum susu yang lemaknya agak tinggi, saya planning sendiri, saya nggak boleh setiap hari minum obat yang susunya kalorinya atau lemaknya tinggi, karena kenapa usianya dengkulnya kadang saya kalau wah sehari minder yo kerasa ya usia itu raiso di wah cuma duduk lagi hasil aman dengkul saya kan nggak mungkin, pasti saya lari ke sana lari sana gimnas balik jadi selain itu terus pikiran biasanya juga yang lebih capek pikiran. Kalau saya mending garap pasien 100 selesai, tapi mikir gue naik pemeriksaan Bu dokter BPK inspektor tuh harus kenapa kaitannya pemeriksaan berkas. Saya nggak pernah sekolah kayak ngomongin perantauan zaman sekolah itu ya kayak gini. Semakin berkembang bos, tapi kan kalau dikanconi mau mundur semua, mundur berjamaah, karena basically teman-teman administrasi itu yuk tidak dapat itu bidan sekolah hitung-hitungan, katanya kan nolong partos, terus buka piro lagi perawat tadi ya, dos sobat tapi karena memang kahanannya ya bisa bareng putus ya, ini hasilnya tetap beda kalau memang basicnya atau dasarnya si maunya udah sekolah awal hitung-hitungan ya kudunya lebih pinter ya, walaupun jaminan ya sama seperti sekarang. Hati-hati sekarang banyak penipuan ya. Yang terbaru saya sudah ingat kemarin saya di WA staff ngaco yang tekan binti matengnya tekan kaki, dan yang kita takutkan sampai otak. Harus tekan otak masih hilang kesadarannya, pasti dia koma, itu seperti itu stepnya, jadi kuning-kuning karena nggak cerita saya sebelumnya. Ketika cerita sudah ngasih surat CKG nyari HD, wah saya tembusi rumah sakit mana-mana ini kayak ngantri BLT. Mergonya apa? Peralatannya misalnya orang nemeng 5, 10, saya ngantri ratusan. Jadi semua dari Solo Raya saya cari dapatnya di Solo yang baru, rumah sakitnya Bung Hatta atau apa ini, dapat 2 kali cuci nggak kuat karena ternyata apa, lingkungannya di salah satu tempat itu ada musim DB, trombositnya ngedrop. Jadi di satu sisi ginjal harus dicuci darahnya harus di sisi lain trombositnya rendah, pasti harus ditambah cairan supaya bisa naik. Di sisi lain loro ginjal sehingga harus diawasi cairan tidak boleh terlalu banyak masuk biogel. Jadi mudah-mudahan nggak seperti itu. 40-45. Kemudian kenapa bisa sampai komplikasi terjadi ya ini DM-nya sudah lama tapi gulanya tidak terkontrol, gulanya tinggi sekali. Kemudian selain itu juga ditambah tensinya dhuwur, kolesterolnya dhuwur. Kolesterolnya juga macam-macam loh, jadi
bukan berarti kolesterolnya tinggi yang disebut, karena kolesterol itu ada empat item kalau saya nggak salah. HDL, LDL, kolesterol total, sama si trigliserida. Nah itu yang masuknya ini. Yang disebut di sini kolesterol tinggi, kemungkinan besar adalah dari keempat-empatnya semuanya ada nilainya lebih dari yang seharusnya. Nah penutupnya ini apa? Oh ini, diabetes dapat dicegah dengan pencegahan pada faktor resiko melalui perubahan perilaku dan gaya hidup. Karena kenapa ini yang simpel sekali saat ini. Sampaikan ke keluarganya, sampaikan ke orang-orang yang kita sayangi. Cukup misalnya kita saja yang misalnya melewati fase ini, kita stuck, kita berjuang. Orang-orang yang bisa kita cegah tidak sakit ini sampaikan. Yang belum pemeriksaan kesehatan gratis dan periksa, mumpung masih program orang bayar. Yang penting misalnya bawa identitas atau BPJS misalnya. Ini itu masih bisa gratis. Apa cuma cek gula saja Bu Dokter? Tidak. Nanti pada usia yang masih produktif, ibu-ibu, bapak yang sudah menikah, bisa kita cek IFA nih, gratis. Nanti kita atur schedule-nya. Kemudian apalagi pada saat CKG, kemudian nanti ada mungkin tensinya tinggi sekali, kemudian juga mungkin punya riwayat kolesterol, bisa kami sarankan untuk EKG. Kita punya gratis gitu. Nanti hasilnya tak wacak, tak cerita kayak piye kondisinya loh. Jangan-jangan kami tidak kurang-kurang, tapi kamu sampaikan ke orang-orang di sekitar panjenengan, minimal di lingkungan keluarga deh. Keluarga ini panjenengan tanyain sudah cek atau belum. Jadi jangan asumsinya cekak atau pendek, tensi warna gula. Enggak, banyak sekali yang dibidik, banyak sekali harapan pemerintah yang ingin disampaikan ke kita semua. Cuma ini loh yang ingin dikejar, karena kasus kematian tertinggi kita sekarang sudah mulai bergeser. Kalau dulu penyakit menular, misalnya menular itu masih ya otomatis misalnya HIV/AIDS, walaupun penularannya tidak maksudnya artinya selama kita baik-baik saja mungkin tidak tertular. Kemudian juga TBC seperti saya selalu bilang, saya kalau ditanya Bu Dokter lebih takut, saya lebih takut TBC. Karena kenapa? Kalau HIV/AIDS selama saya tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturannya, kemudian ketika saya